Bapak Ibu, mari kita gerakkan lisan bersalawat muliakan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam musalsal kajian berantai kita tentang salat khusyuk sebagai sarana terbesar untuk tazkiyatul anfus, mensucikan jiwa. Kita ringkas kembali 6 sifat yang harus hadir dalam salat untuk bisa khusyuk. Yang pertama adalah hudurul qalbi, itu sendiri hadirnya jantung hati kita, akal pikiran kita dalam salat. Yang kedua adalah unsur tafahum, memahami dialog kita dengan Yang Maha Mencipta dalam ibadah ini. Kemudian unsur ta'zim, mengagungkan zat yang kita berdialog, bermunajat dengannya dalam salat. Kemudian berikutnya adalah sifat muhabah, gentar dan takut kepada zat yang maha agung tersebut. Dan sesudah itu adanya sifat tambahan berupa roja, harap kita agar ibadah ini diterima, harap kita agar ibadah ini menjadi jalan kita diselamatkan masuk taman-taman surga dan diselamatkan dari siksaan neraka. Kemudian sifat terbesarnya adalah yang nomor 6, yaitu sifat haya, sifat malu kita karena ketidakberimbangannya antara ketaatan yang kita lakukan dan juga maksiat yang mungkin kita isi dalam waktu yang Allah beri dibanding agungnya nikmat yang sudah kita terima. Maka pertemuan ini secara mendalam kita masuk kepada bagian awal, itu hal-hal atau kita ikut bahasa Imam Ghazali, ad-dawa an-nafi' fi huduril qalbi, obat yang manjur, obat yang bermanfaat, yang dahsyat untuk bisa hadirnya jantung hati dan pikiran kita dalam salat kepada Allah Ta'ala. Nah, pertemuan lalu kita sudah membahas bahwasanya hadirnya hati ini sangat berkait dengan himmah atau seriusnya kita mementingkan ibadah salat dibanding hal lain. Siapa saja yang menganggap penting ibadah ini, maka akal fikirannya, jantung hatinya akan penuh hadir untuk ibadah ini. Di bagian ini Bapak dan Ibu jamaah semua, ada 2 hal yang menjadi rusaknya kita mementingkan ibadah salat itu sendiri. Pertama adalah gangguan-gangguan fisik luar, sehingga orang terpaling pikiran dan jantung hatinya dari ibadah salat. Di antaranya adalah hal-hal duniawi yang ada di sekitar kita waktu salat. Mungkin ada tulisan di depan, ada warna, ada gambar. Maka di sini obatnya tidak ada selain bahwasanya kita membatasi ruang salat. Maka memang di sini berdasar riwayat hadis disunnahkan untuk salat kepada sutrah. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Kalau kamu salat maka menghadaplah salat ke pembatas salat. Tujuannya apa? Memperkecil ruang lingkup pikiran kita terpalingkan oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Bahkan di sini ulama tasawuf mengajarkan boleh jadi sebagian kita untuk latihan salat khusyuk adalah dengan salat di ruangan yang gelap, supaya apa? Tidak ada hal-hal yang nampak oleh penglihatannya yang akan memalingkan dia dari ibadah salat itu sendiri. Bahkan bisa jadi tidak cukup kita hanya membuat sutrah di depan kita, tetapi kita harus salat ke dinding yang mungkin warnanya netral. Kenapa? Karena kalau kita salat di hadapan sutrah, masih ada yang lewat di depan itu, kadang teralihkan pandangan mata kita kepada yang di depan sutrah. Itu masih mengganggu sehingga memalingkan akal pikiran kita dari ibadah salat itu sendiri. Itu hal-hal yang zahir ada di ibadah salat. Dan juga apalagi salat berjamaah, kita ada di shaf kedua dan selanjutnya, boleh jadi kita memperhatikan pakaian orang di depan kita, boleh jadi kita memperhatikan tulisan-tulisan yang ada di baju mereka. Maka memang di sini dalam adab berjamaah semestinya kita menutup ruang mengganggu khusyuk orang lain di belakang kita. Jangan pakai baju-baju yang di punggung ada tulisan, karena itu sangat memudahkan orang lain terpaling dari ibadahnya karena melihat yang terpampang di depannya. Maka di sini memang tidak ada pilihan. Kita harus sholat melihat ke tempat sujud, mengusahakan tidak berpaling dari tempat sujud. Tidak ada melirik ke depan lurus, karena itu bisa jadi membuka ruang bahaya, teralihkannya pikiran kita dari ibadah sholat yang agung ini. Ini adalah usaha-usaha yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menang melawan hal-hal yang menarik pikiran kita
dari ibadah sholat itu sendiri, dari hal-hal yang zahir ada di sekitar kita. Maka di sini kami juga menyarankan, alhamdulillah masjid kita sajadahnya satu warna, karena memang corak yang ada di tempat sujud itu kadang cukup mengganggu. Dan di media sosial kita dapati ada yang bahkan membahasakan haram itu kita sholat kepada sajadah-sajadah yang justru mengandung unsur-unsur kekufuran. Ada sajadah yang memakai salib, ada sajadah yang memakai bintang David milik Yahudi. Itu semua kalau kita lihat mengganggu pikiran dari ibadah sholat. Maka memang kami sangat menyarankan bagus kita sajadah hanya satu warna, karena tidak banyak warna akan mengurangi penelitian mata kita ke tempat sujud. Ini hal yang sangat penting. Kemudian hal kedua adalah masalah hal batin, hal yang terkait dengan yang ada di batin kita, yaitu jantung hati dan akal pikiran kita sendiri. Ialah sesuatu yang oleh ulama disebut dengan istilah al-khawatir. Ini khawatir bahasa Arab, bukan khawatir bahasa kita. Karena bahasa kita khawatir artinya kecemasan. Sebenarnya ada korelasi antara makna bahasa Arab dengan makna bahasa kita soal kata khawatir. Kata khawatir dalam bahasa Arab itu jamak dari kata khatirah, artinya hadirnya pikiran-pikiran. Jadi khawatir banyaknya hadir berbagai jenis pikiran di diri kita. Maka kata khawatir dalam bahasa kita, orang khawatir, orang cemas. Kenapa? Hadirnya di diri kita berbagai macam pikiran tentang sesuatu yang dia cemaskan. Oh, dia khawatir soal anaknya, maka dia banyak pikiran macam-macam yang ada di pikirannya soal anaknya. Itu hubungan korelasi bahasa khawatir di bahasa kita dengan bahasa Arab. Maka kita kembali dalam bab khusyuk ini, Bapak dan jamaah semua. Kata khawatir artinya hadirnya berbagai pikiran kepada orang dalam ibadah sholat. Dan itu memang sudah dikabar oleh Nabi SAW bahwasanya syaitan ketika dikumandangkan azan dia lari. Dan dia terkentut-kentut. Suara kentutnya ini berusaha menutup supaya telinganya tidak sakit oleh suara azan. Kemudian sesudah azan dia kembali berusaha mengganggu orang yang sholat sunat. Nanti ketika iqamah dia lari lagi. Selesai iqamah dia kembali lagi mengingatkan kepada orang salat ini, itu dan semacamnya. Uzkur haza. Itu bahasa yang dikabar oleh Nabi SAW tentang syaitan merusak salat kita, mengingatkan kita dengan berbagai hal. Pikiran kita akan teralih oleh banyak hal. Nah, bagaimana mengobati itu? Menurut para ulama, pertama adalah menghilangkan sebab pikiran kita kepada sesuatu tersebut. Sehingga di dalam hadis kita dapati pernah Nabi berpesan kepada Utsman bin Talhah untuk mematikan periuk sebelum dia sholat. Kenapa? Karena itu akan menjadi pikiran dalam sholat. Lain tak kadang apinya, lain tak angwih. Maka ini kita bahasakan seluruhnya umum di masyarakat kita hari ini. Pastikan dulu motor kita terkunci sebelum kita hadir sholat berjamaah ini. Sehingga dalam kajian sholat berjamaah terdahulu kita sudah bahas, kalau ada orang lupa kunci motor tinggal di motor atau di mobil, ketika dia sholat dia ingat batalkan sholatnya. Kenapa? Dia tidak akan bisa sholat khusyuk. Pengananya pasti motor ko hilang, oto ko hilang. Maka lebih baik dia menghentikan sholat jamaahnya dan dia kunci itu secara aman, kemudian dia kembali dalam status sudah masbuk mungkin. Kenapa? Karena pentingnya kita memenuhkan akal pikiran kita menghadap Allah yang Maha Agung. Jangan terpaling oleh hal-hal lain. Bahkan Nabi SAW sendiri dalam riwayat kita dapati beliau diberi sebuah gamis atau pakaian oleh Abu Jaham yang di situ ada corak warna, dan beliau mengatakan itu ternyata mengganggu beliau dalam sholat, sehingga beliau menyuruh kembalikan itu kepada Abu Jaham. Bagaimana seseorang, terutama yang mulia Nabi Muhammad SAW, mengoptimalkan sholatnya dengan menutup ruang teralihkannya pikiran dari selain sholat. Maka ini harus kita lakukan untuk membahas sholat khusyuk. Hal-hal yang menjadikan akal pikiran kita teralih oleh hal-hal lain itu hilangkan sebabnya, sehingga boleh penganawak ke Tuhan tunduk kepadanya dalam ibadah sholat tersebut. Nah, Bapak dan Ibu jamaah semua, bagaimana kalau itu sudah kita optimalkan, dia tidak ada lagi, tetapi masih timbul khawatir ini, ingat itu. Disitulah yang bernama sifat mujahadah. Kita harus berjihad, kita harus berjuang secara optimal untuk mengembalikan diri kita kepada tunduk di hadapan Allah. Kita kerdil di hadapannya dan kita sedang berdialog dengan yang Maha Agung ini. Harus dilawan itu semua pikiran-pikiran yang menarik kita mengingat ini, mengingat itu, segala macam. Kembalikan semua itu adalah masalah kecil yang tidak lebih penting dibanding kita sedang menghadap
yang Maha Mencipta. Maka memang dalam bahasa ulama, kita untuk bisa sholat 100% sholat khusyuk itu susah. Maka mari kita usahakan meningkatkan persentase khusyuk. Karena ada orang yang mungkin sholatnya hanya nilai 10% gitu. Maka mari kita naikkan kadar khusyuk kita dari 10% menjadi 15%, 20% sampai seoptimal yang kita bisa sebelum kita mati. Dan kita berharap dengan Allah beri panjang umur, masalah-masalah duniawi yang menarik kita sudah semakin berkurang. Nafsu makan kita semestinya semakin menurun dengan semakin banyaknya gigi yang ompong. Beban kita yang dahulu sibuk memikirkan nafkah anak, dengan kita sudah tua, anak sudah pada mandiri, bersuami, beristri, bahkan kita bercucu, tidak lagi mikirkan itu. Semestinya membuka ruang kita semakin khusyuk dalam sholat, hanya memikirkan persiapan kita menghadap Allah Ta'ala, agar sholat ini 2 rakaat saja mungkin cukup untuk menyelamatkan kita ketika kita berusaha optimal itu sholatnya khusyuk. Nah, inilah sarana yang kita tempuh agar jantung hati kita memang penuh hadir, kita merasa kerdil, merasa kecil di hadapan zat yang maha agung yang kita sedang menghadap kepadanya, sedang berkeluh kesah kepadanya, sedang bermohon kepadanya, sedang memohon ampun kepadanya. Ini kalau kita usahakan, insya Allah jantung hati kita akan penuh hadir dan akan bersambung sifat ini nanti dengan mudahnya sifat tafahum, kita memahami dialog kita dengan yang Maha Mencipta dalam ibadah ini. Dengan waktu kita potong, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau dari kami ada bahasa yang kurang tepat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.